Jadi hati-hati ekornya dan punggungnya. Tuh, kita anginnya kencang, ular naga ini ternyata bergolok masuk ke dalam gunung itu, dan kepalanya akan kita lihat di sana. Itu ada matanya yang melotot. Ya, saat ini kita mencari jejak-jejak orang bertapa kalangan ular naga. Sebuah sanepan atau ungkapan ya pada masa kuno diduga pertapaan raja-raja yang disumbulkan kepala ular naga raksasa ada di atas gunung ini ya. Dengan ini ada semacam tangga yang dibuat oleh leluhur kita gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman bisa menaiki tangga ini. Ini teman-teman. Apakah teman-teman kameramen bisa menaiki tangga ini ya? Dengan bantuan tangan soalnya ini. Nah ini ada tangga semacam struktur. Nah, kita naikin tangga ya teman-teman ya. Gini. Jadi cerita naga sangat luar biasa sekali yang menghiasi literatur kuno di peradaban yang pernah berjaya dalam sebuah konsepsi Hindu-Buddha lebih dari 1500 tahun pernah mempengaruhi dan berkembang di Pulau Jawa ini, sehingga kemudian ada semacam tradisi kuno bahwasanya Dewa Wisnu ini menjelma menjadi ular naga raksasa yang menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya, sehingga kemudian para raja Jawa senantiasa disimbolkan sebagai sosok ular naga yang menopang cerat yoni di atas mahkotanya. Ini memiliki makna bahwasanya raja memiliki tanggung jawab yang besar atas kemudian alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, kita lanjutkan ya perjalanan kita. Jadi akan kita bisa lihat bahwasanya kita berada tepat di atas puncak sebuah gunung ya, dengan bandolan semak-semak belukar. Kita akan bisa melihat samping kiri, samping kanan, samping utara, selatan, semuanya adalah rumah-rumah warga, sawah-sawah, sungai-sungai, danau-danau yang sangat indah sekali gitu ya. Ternyata di sini itu lagi gerimis, namun kita akan terus mencari keberadaan sosok ular naga raksasa tersebut. Nah, dengan sebuah punggungnya ternyata jalanan di sini lebih landai gitu ya. Ini adalah batu raksasa, dan batu raksasa yang sangat besar sekali. Dan kita sampai ke sebuah bukit ya. Coba sambil terengah-engah ya, seperti benda menelan manusia, kita akan sampai sebuah tinggalan peradaban terbesar yang ada di dunia ini gitu ya, yang dipahat oleh leluhur kita ya, leluhur Nusantara yang hilang di masa lalu. Jadi kita berada tepat di sebuah gunung, di puncak sebuah gunung. Nah, ternyata di sini ya kita akan mendapati ya ular naga raksasa tersebut di sini. Jadi di belakang kita tepat ini ya, ini adalah kepala ya, di atas bukit ini. Nah, ini ternyata di atas bukit ini ada jalan, banyak jalan sekarang teman-teman. Jadi jalan-jalan setapak ini yang juga merupakan jalan suci guna menggapai muksa gitu ya, dengan obsesi peraga Silapata berusaha mengitari gunung ini. Ekornya gitu ya. Ya. Jadi gerimis tidak menyurutkan semangat kita untuk menyibak jejak-jejak peradaban leluhur kita. Nah, kita hampir sampai. Jadi cerita ular naga ya, yang ini ternyata ekornya. Jadi ekornya itu muncul dari dalam puncak gunung, dan kepalanya berada di sana. Jadi ekornya, akan kita lihat ya ekornya ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kita sampai ular naga tersebut. Jadi cerita yang sangat menarik yang saat ini hanya Kabupaten Bojonegoro yang melestarikan cerita ini, yang diduga pada masa kerajaan Majapahit cerita ular naga Angling Dharma atau cerita ular naga Prabu Angling Dharma ini merupakan cerita umum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Majapahit, baik seluruh Jawa Tengah maupun seluruh Jawa Timur. Karena cerita Angling Dharma ini terpahat di dalam Candi Penataran yang tidak jauh dari lokasi ini. Karena memang Blitar bersebelahan dengan lokasi ini, atau yang saat ini kita berada di atas Gunung Budek ya, di Tulungagung. Nah, ini. Dan punggung-punggungnya ini di sini, ekornya ada di sini gitu ya. Nah ini. Jadi
Cerita Angling Dharma sebenarnya adalah sebuah cerita yang diawali dari putri naga raja, yaitu Nagagini berselingkuh dengan ular tampar, bulet-bulet di hutan. Kemudian ketika Prabu Angling Dharma berburu, itu mengonangi atau mendapati ya putri naga raja, yaitu gurunya, ternyata berselingkuh dengan ular tampar. Akhirnya dilerai oleh Prabu Angling Dharma, tapi kemudian Prabu Angling Dharma dihasut oleh Nagagini, yang akhirnya kemudian endingnya Prabu Angling Dharma diberikan ilmu kesaktian oleh naga raja gurunya, bisa mengerti percakapan hewan-hewan, sehingga ketika istrinya harus meminta kesetiaan Prabu Angling Dharma untuk terjun ke dalam obaran apinya gitu ya, upacara sati gitu ya. Namun kemudian Prabu Angling Dharma melihat percakapan 2 ekor kambing, bodoh raja itu hanya menuruti istrinya saja, kemudian meninggalkan urusan negara dan urusan masyarakat. Akhirnya Prabu Angling Dharma tidak ikut terjun ke dalam kobaran api sati istrinya. Dan itu lihat, jadi ekornya dan punggungnya akan kita bisa lihat ya. Nah, di sini itu ada jalan ya, jalan kecil yang juga dipahat oleh para pertapa, dan ini punggungnya dengar-dengar. Oh ini punggungnya. Saat ini besar sekali ya. Ini adalah sisi dan ekornya serta punggung dari ular naga tersebut ya. Dan ular naga tersebut, aduh, kita angin sangat kencang. Ular naga ini ternyata berbelok masuk ke dalam gunung itu, dan kepalanya akan kita lihat di sana. Itu ada matanya yang melotot, teman-teman. Matanya yang melotot ya. Kumisnya, hidungnya itu adalah satu-satunya ular naga raksasa yang bertapa membatu, teman-teman, yang tersisa di atas puncak Gunung Budek ini. Jadi ini kemudian jejak peradaban kuno. Kemungkinan itu adalah ular naga Prabu Angling Dharma atau naga Antaboga gitu ya, yang menopang alam semesta di atas mahkotanya. Jadi ini adalah naga Antaboga. Semoga kemudian naga ini gitu tetap menjadi sebuah tinggalan monumental bersejarah yang kemudian mengingatkan pada tradisi cerita-cerita pada masa lalu, serta kemudian lambang kejayaan raja-raja Nusantara dalam menyatukan seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara, termasuk memayunginya dalam segi keadilan, kemakmuran, kejayaan, dan menghalau seluruh bajak laut maupun negara-negara asing yang hendak menguasai kepulauan Nusantara. Semoga bermanfaat. Luar biasa teman-teman, itu kepalanya, ada kumisnya, matanya, waduh, apa namanya, keningnya, mulutnya masuk ke dalam gunung ini, sampai kemudian di sini ada depan kita inilah, kemudian ekornya dan punggungnya ya, yang sangat kasar, bersisik ya, dan luar biasa sekali. Dan kita berada di puncak, sehingga pemandangan dari atas ini kita akan bisa melihatnya dari sebuah puncak tertinggi yang ada di kabupaten ini ya. Nah ini pemandangan dari atas, semoga bermanfaat.